Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Sumut, inspiring and informative. Pemirsa, Ketua DPRD Kota Medan Hasyim meninjau perbaikan parit di Gang Pacar, Kecamatan Medan Area yang sebelumnya dikeluhkan warga karena mengalami kerusakan hingga menyebabkan penyempitan badan jalan. Warga juga mengucapkan terima kasih kepada Ketua DPRD Kota Medan Hasyim yang telah berjuang di lembaga legislatif untuk pembangunan parit di Gang Pacar yang sudah bertahun-tahun rusak. Di lokasi berbeda, Hasyim juga menampung berbagai aspirasi warga, tepatnya di Kelurahan Sekra Hulu, Kecamatan Medan Area. Bahkan di sela kesibukannya, Hasyim juga berbagi sembako dan makan bersama dengan ratusan warga di Jalan Lombok, Kecamatan Medan Perjuangan. Didampingi Kepala UPT 5 Dinas PU Kota Medan dan perangkat Kelurahan Tegal Sari 1, Ketua DPRD Kota Medan Hasyim Selasa sore 29 Agustus 2023 lalu meninjau perbaikan parit di Gang Pacar, Kelurahan Tegal Sari 1, Kecamatan Medan Area, Kota Medan. Ini rencananya bersihnya 50, Ketua. Perbaikan parit di Gang Pacar dilakukan pemerintah Kota Medan melalui Dinas PU. Hal ini dikarenakan kondisi parit Gang Pacar sebelumnya mengalami kerusakan yang berdampak dengan penyempitan badan jalan serta menimbulkan banjir di kawasan itu. Kepada Ketua DPRD Kota Medan Hasyim SE, Kepala UPT 4 PU Kota Medan menjelaskan, perbaikan parit di Gang Pacar pengerjaannya nanti akan memakan waktu 1 bulan dengan panjang parit 120 hingga 130 meter dan lebar parit 80 cm. Selain di Gang Pacar, pengerjaan parit juga dilakukan di Gang Dahlia karena aliran air parit di Gang Pacar ini nantinya menuju gang tersebut. Menurut Kepala Lingkungan setempat, sebelumnya kondisi parit di Gang Pacar mengalami kerusakan cukup parah. Dinding-dinding parit banyak rubuh hingga membuat terjadinya penyempitan badan jalan di Gang Pacar. Banyak kendaraan baik mobil dan sepeda motor yang sudah menjadi korban akibat rusaknya parit di Gang Pacar. Bahkan Gang Pacar yang dulunya bisa dilewati mobil, belakangan ini sudah tidak bisa lagi karena kondisi badan jalan sudah sempit. Sabar dulu sebulan ini ya. Nanti udah selesai kan enak jalannya. Keresahan warga terkait kondisi parit di Gang Pacar yang mengalami kerusakan tersebut akhirnya disampaikan warga kepada Ketua DPRD Kota Medan Hasyim pada Maret 2023 lalu saat Ketua DPRD Medan Hasyim melakukan reses di daerah itu. Keluhan warga ini pun didengarkan Hasyim ketika ia sempat meninjau lokasi parit di Gang Pacar yang sedang rusak. Dan berkat perjuangan Ketua DPRD Kota Medan Hasyim melalui lembaga DPRD yang dipimpinnya, perbaikan parit di Gang Pacar akhirnya dilakukan oleh pemerintah Kota Medan pada Agustus 2023. Warga Kelurahan Tegal Sari 1 mengucapkan terima kasih kepada Ketua DPRD Kota Medan Hasyim yang sudah mendengarkan keluhan dan menampung aspirasi mereka. Sebab banyak juga toko yang datang meninjau parit di Gang Pacar, tetapi hanya bisa berjanji dan tidak ada yang memberikan solusi untuk mengatasi kerusakan parit tersebut. Kemarin bulan 3, tanggal 8 bulan 3, bersama juga dari PU. Itulah kami warga di sini minta tolong dibantu, ya agar pengerjaan paritnya dipercepat karena dindingnya udah banyak yang roboh. Udah itu pun mobil udah nggak bisa lewat lagi karena dinding paritnya sudah roboh. Takut orang tuh jatuh ke parit kan gitu. Ada juga ada yang jadi korban juga mobilnya masuk ke parit. Nah, jadi ya mudah-mudahan atas bantuan Pak Hasyim, Ketua DPRD Kota Medan, terlaksanalah pengerjaan parit yang terletak di Gang Pacar ini. Kami khususnya warga Kelurahan Tegal Sari 1 mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Hasyim selaku Ketua DPRD Kota Medan atas bantuannya merealisasi pengerjaan parit ini. Selain meninjau parit di Gang Pacar,
Ketua DPRD Kota Medan Hasyim bersama Kepala UPT 4 Dinas PU Kota Medan juga menyempatkan diri meninjau drainase warga di kelurahan tersebut. Menurut Ketua DPRD Kota Medan Hasyim SE, perbaikan parit di Gang Pacar Kelurahan Tegal Sari 1 Kecamatan Medan Area ini dikarenakan adanya keluhan warga kepadanya saat melakukan reses di bulan Maret 2023. Saat itu ia langsung meninjau kondisi parit di Gang Pacar yang dindingnya rubuh hingga membuat terjadinya penyempitan badan jalan. Lebih lanjut, Hasyim mengatakan parit baru di Gang Pacar nantinya akan ditutup cover slip dan kemudian jalan di gang tersebut akan diaspal dengan estimasi pengerjaan selama 1 bulan. Menurut Hasyim, perbaikan parit di Gang Pacar selain untuk mengatasi penyempitan badan jalan akibat dinding yang rusak, juga untuk mengatasi banjir yang terkadang terjadi di daerah itu. Ia berharap warga sekitar bersabar dengan kondisi jalan yang saat ini banyak menumpuk tanah akibat bekas galian parit. Karena dalam 1 bulan ke depan jalan di Gang Pacar akan lebih lebar dan tentunya bisa kembali dilewati mobil dan masyarakat bisa menikmati pembangunan yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Medan. Jadi setelah dari reses dari keluhan warga, kami bersama dengan Dinas PU, ya, dalam hal ini UPT, PU, dan Bu Lurah, kami meninjau ya lokasi yang disampaikan warga terkait dengan ada parit dan kondisinya mungkin sudah mengalami dindingnya itu mengalami runtuh, kemudian penyempitan. Nah, setelah hasil dari situ berselang setengah tahun ini, baru hari ini ya saat ini dilakukan pembuatan parit baru ya sepanjang 120 sampai 130 meter ya. Dan kita harapkan pembangunan ini, parit ini bisa nanti mengatasi kondisi banjir yang mungkin terjadi di daerah sini ya. Dan kita harapkan ini segera diselesaikan. Tadi menurut UPT PU ini akan dilakukan penyelesaian dalam waktu 1 bulan. Jadi kita harapkan dengan selesainya parit ini, ya masyarakat yang selama ini mengalami genangan air bila mana turun hujan ini bisa teratasi. Nah, air yang nanti mengalir itu sudah maksimal. Nah, kemudian rencananya nanti parit yang sudah dibuat baru, ya akan dilakukan tutup couple slab namanya. Ya, sehingga jalan itu makin lebar, bisa dilalui mobil dan kereta. Sebelumnya pada Sabtu 26 Agustus 2023, Ketua DPRD Kota Medan Hasyim melakukan sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan di Jalan Lubuk Kuda, Kelurahan Sekra Hulu, Kecamatan Medan Perjuangan. Dalam pertemuan yang dihadiri ratusan warga, Lurah Sekra Hulu Adila Juwardi, Korkot PKH Irwanto Pardede, pihak BPJS Kesehatan Ferry Osinaga, perwakilan Dinas Kesehatan Kota Medan, serta perwakilan Puskesmas Sentosa Baru itu, Ketua DPRD Kota Medan Hasyim SE menjelaskan, salah satu implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan adalah semakin baiknya pelayanan Puskesmas di Kota Medan. Melalui produk hukum yang dibuat DPRD Kota Medan bersama Pemko Medan itu, juga telah lahir program Universal Health Coverage atau UHC, di mana untuk berobat di rumah sakit, masyarakat Kota Medan ini cukup hanya menunjukkan KTP dan KK sudah mendapat pelayanan kesehatan di rumah sakit maupun klinik yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Terkait BPJS nanti dalam siang ini, semoga Bapak Ibu saudara semua. Dalam kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan tersebut, Ketua DPRD Kota Medan Hasyim juga meminta masyarakat yang hadir untuk menyampaikan berbagai keluhan, baik tentang pelayanan kesehatan maupun persoalan umum lainnya di kota. Dari tahun 2012, sudah hampir 11 tahun peraturan daerah ini disahkan. Ya, sampai saat ini implementasinya sudah kita rasakan. Yaitu saya sebutkan contohnya seperti pelayanan puskesmas saat ini sudah semakin baik. Ya, kenapa saya bisa sampaikan pelayanan puskesmas semakin baik? Karena setiap bulan kami keliling kecamatan kelurahan, kami selalu mensosialisasikan tentang produk hukum ini, tentang sistem kesehatan Kota Medan. Pak Ibu.
Pada kesempatan itu, Ketua DPRD Medan Hasyim menerima banyak persoalan dan keluhan dari warga terkait masih buruknya pelayanan rumah sakit, terutama kepada pasien yang menggunakan kartu BPJS. Seperti Suroso yang menyampaikan kekecewaannya dengan Rumah Sakit Peringadi Medan yang mempersulit dirinya berobat melalui program UHC dengan menunjukkan KTP dan KK. Ia meminta kepastian seperti apa sebenarnya program UHC di Kota Medan yang katanya cukup menunjukkan KTP dan KK sudah bisa berobat gratis di rumah sakit. Lain halnya Sumiati yang menyampaikan kekecewaannya terhadap pelayanan Rumah Sakit Peringadi Medan yang membatasi masa perobatannya selama 3 hari. Padahal saat berobat ia belum sembuh betul. Sementara itu, Hendrik Simemora, warga sekitar juga menyesalkan pelayanan perobatan di Rumah Sakit Peringadi yang tidak merawat adiknya secara maksimal sebagai pasien BPJS hingga adiknya kemudian meninggal dunia. Selain mengeluhkan pelayanan Rumah Sakit Peringadi Medan, warga sekitar juga mengeluhkan sikap Kepling dan Dinas Sosial Kota Medan yang membola-bola dirinya. Hal ini terkait untuk mendapatkan bantuan sosial PKH kepada anaknya yang memiliki kebutuhan khusus. Karena harus ada rujukan dulu katanya. Berarti kalau ada rujukan berarti kan seperti semula BPJS. Ini rumah sakit Dr. Peringadi Medan. Ya. Tadi dia berobat, memang belum urgen kali berobatnya. Pertanyaannya gini, KTP itu apa kita berobat langsung harus KTP tunjukkan berlaku? Tanpa ada rujukan. Ini sedikit pertanyaan. Tanpa ada rujukan. Jangan nanti kita ke rumah sakit bawa ditolak. Supaya ngerti masyarakat ya kan. Itu harus penjelasan jelas bagaimana caranya. Itu belum sehat ya. Iya, katanya sudah habis masanya 3 hari. Itu apa Pak? Pak Guna dapat BPJS pemerintah. Udah sampai situ aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapan begini? Seharusnya kami laksanakan. Ini satu lagi Pak ya. Ada lagi. Slogan Pak Bobi itu tidak semua direalisasi oleh bawahannya di rumah sakit. Rumah sakit mana tadi? Peringadi. Rumah sakit Peringadi. Adik saya namanya Rumundang Semamor, masih ada datanya di sana. Jadi pelayanan itu sepertinya mereka nggak canangkan di hatinya. Anak saya ada satu yang nomor 2 Pak. Dia ABK Pak. Anak berkebutuhan khusus Pak. Okay. Jadi waktu sebelumnya kami kan Kepling kami itu udah 3 Kepling saya hubungi, maksudnya gimana caranya bisa dapat PKH atau untuk bantuan anak berkebutuhan khusus. Tapi kami diarahkan ke Dinas Sosial Medan dan saya sudah ke Dinas Sosial Medan. Saya diarahkan ke Keplingnya. Dia bilang kami tidak melayani karena saya tidak kenal dengan Bapak katanya. Hanya Keplingnya yang mengetahui Bapak itu siapa katanya. Jadi saya tanya ke Kepling bilang nggak bisa. Bapak mesti ke Dinas Sosial. Jadi saya balik ke sana Pak. Satu persatu keluhan warga dijawab oleh Ketua DPRD Kota Medan Hasyim. Terkait program UHC, mengapa rumah sakit menolaknya dengan menunjukkan KTP dan KK? Karena ada prosedur yang harus dilewati, pasien yang penyakitnya tidak emergensi harus berobat dulu ke puskesmas. Setelah ada rekomendasi puskesmas, baru bisa berobat ke rumah sakit. Terkait keluhan warga, pasien BPJS lainnya yang tidak dilayani dengan baik oleh Rumah Sakit Peringadi Medan, Ketua DPRD Kota Medan Hasyim meminta rumah sakit tidak melakukan diskriminasi kepada pasien BPJS maupun UHC JKMD. Ia meminta Dinas Kesehatan Kota Medan untuk melakukan pengawasan kepada rumah sakit nakal di Kota Medan dan berharap beri peringatan yang tegas kepada rumah sakit yang melakukan diskriminasi pada pasien BPJS. Dan kita harapkan ke depannya melalui Dinas Kesehatan itu perlu diberi peringatan yang tegas dan keras kepada rumah sakit bila mana terjadi lagi hal-hal seperti ini dilaporkan oleh warga yang menjadi pasien di rumah sakit tersebut. Kita harapkan rumah sakit yang ada di Kota Medan, baik itu pemerintah atau swasta yang bekerja sama BPJS, harus melayani dengan sebaik-baiknya kepada pasien yang mempergunakan BPJS, UHC atau JKMB. Jangan ada pengecualian, beri pelayanan yang sama dengan pasien-pasien yang lain yang mungkin non BPJS, JKMB atau UHC tersebut. Di tengah kesibukannya yang begitu padat, Hasyim yang juga Ketua DPC Partai PDI Perjuangan Kota Medan itu juga menyempatkan diri untuk menghadiri pembagian sembako sekaligus makan bersama dengan ratusan warga prasejahtera di Jalan Lombok, Kelurahan Pandau Hilir, Kecamatan Medan Perjuangan pada Minggu 3 September.
Ketua DPRD Kota Medan Hasyim hadir di Jalan Lombok ini untuk memenuhi undangan perkumpulan Eng Chun Kongso. Sekitar 200 warga prasejahtera melakukan makan siang bersama Ketua DPRD Kota Medan, sekaligus menerima sembako berupa beras sebanyak 10 kg per orang. Ketua DPRD Kota Medan Hasyim sangat mengapresiasi apa yang dilakukan perkumpulan Eng Chun Kongso. Menurutnya berbagi keberkahan dengan masyarakat sekitar, khususnya warga prasejahtera, tanpa memandang suku, agama, dan ras. Politisi PDIP yang akan maju di DPRD Sumut pada pemilihan legislatif 2024 ini kemudian menyampaikan ungkapan terima kasih kepada Ketua Perkumpulan Eng Chun Kongso, Hartono Chandra, yang menginisiasi kegiatan sosial tersebut. Hari ini perkumpulan Eng Chun Kongso mengadakan kegiatan berbagi kasih berupa makanan kepada warga kita yang prasejahtera tanpa memandang suku agama ras. Setelah itu diberikan juga bantuan beras sembako kepada mereka dengan harapan supaya mereka juga mendapatkan kenikmatan rezeki dari perkumpulan Eng Chun Kongso. Harapan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, dan negara kita itu dijauhkan dari segala macam mara bahaya dan bencana alam. Dari Medan, Said Ilham, iNews melaporkan. Informasi tadi mengakhiri iNews Sumut hari ini. Saya Maria Laura Puja atas nama tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.